Bab 653, Naga untuk melawan Yordania. Sebenarnya, bahkan jika Park Sang-jun tidak memintanya untuk mencari Jordan, dia akan tetap melakukannya. Dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan padanya. Sementara itu, keluarga Miyamoto juga telah kembali ke rumah mereka dengan sedih. Terutama Miyamoto Masaki, yang telah dipukuli. Dia telah lama merencanakan bagaimana mempermalukan Jordan di depan keluarga rahasia lainnya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menjadi orang yang dipermalukan pada akhirnya. Sial, sial, sial. Miyamoto Masaki pergi ke halaman. Dia terus menendang pohon besar, kekuatannya yang mendominasi menyebabkan pohon itu bergetar hebat. Naga bertanya, "Tuan, mengapa Anda begitu marah?" Miyamoto Masaki berkata dengan marah, "Aku dipukuli hari ini." Naga diam-diam senang. Dia tahu ini berarti Jordan telah mengalahkan Miyamoto Masaki. Namun, dia berpura-pura tidak tahu. Guru telah berlatih seni bela diri sejak dia masih muda. Orang biasa sama sekali bukan tandinganmu. Selain itu, Anda mengambil obat ilahi untuk memperkuat fisik Anda. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Miyamoto Masaki berkata, "Yordania. Jordan dari keluarga Stele. Dia mengalahkanku." Mengingat pertarungan sebelumnya, Miyamoto Chujiro merasakan kekhawatiran yang mengganggu. Dia bertanya, "Nak, apakah kamu merawat obat kami dengan baik? Apakah ada pencurian?" Miyamoto Chujiro curiga Jordan telah mencuri obat keluarga Park. Miyamoto Masaki menjawab dengan percaya diri, "Itu tidak mungkin dicuri. Obatnya disimpan di tempat yang sangat rahasia dan saya harus menyetujui setiap dosis yang diambil. Bahkan bawahanku yang paling cakap, Dragon, tidak tahu di mana obatnya disembunyikan. Apalagi dia hanya minum obat ini sekali." Miyamoto Chujiro mengangguk. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke langit. Mungkinkah keluarga Stele benar-benar berhasil mengembangkan serum Mirakuru? Mereka ada di depan kita. Tapi orang Jepanglah yang pertama kali membuat serum Mirakuru selama Perang Dunia II. Tidak masuk akal bagi Steles untuk melampaui keluarga Miyamoto dalam aspek ini. Miyamoto memiliki formulasi asli dan telah menghabiskan puluhan tahun mengerjakan serum ini. Bagaimana keluarga AS seperti Steles mendapatkan serum? Miyamoto Masaki menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak percaya. Jika kita hanya peduli untuk memperkuat tubuh manusia, kita pasti sudah mengeluarkan serum kita. Tapi yang paling susah dari serum ini adalah menghilangkan semua efek samping setelah disuntik. Kami tidak pernah bisa mengatasi rintangan ini. Setiap kali kita menyuntikkan seseorang dengan serum, orang itu akan segera mati." Miyamoto Chujiro menghela nafas. "Ya, masalah ini menantang surga. Jika dewa tidak mati begitu cepat, keluarga Miyamoto kami pasti sudah mengatasi masalah ini. Masih agak sulit bagi tim medis kami untuk menyelesaikan masalah efek samping sendiri." Miyamoto Masaki mendengus. "Jika kita tidak bisa mengatasinya, aku tidak percaya Steles juga tidak bisa. Saya menduga bahwa Jordan tidak disuntik dengan serum sama sekali. Dia hanya minum obat peningkat kekuatan biasa. Saya hanya kalah darinya karena kekuatan alami saya tidak sebesar miliknya. Jika naga yang melawannya, naga kemungkinan besar akan menang." Miyamoto Chujiro melirik naga. Dia juga tahu bahwa keterampilan Dragon adalah satu-satunya. Dia pasti bisa dianggap sebagai petarung nomor satu di dunia. Setelah Dragon bergabung dengan keluarga Miyamoto, Miyamoto Chujiro secara khusus menemukan semua jenis petarung terbaik untuk bersaing dengannya. Tidak peduli ras apa mereka, seberapa tinggi atau berat mereka, tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan naga. Miyamoto Chujiro mengangguk. "Kamu mungkin benar." Miyamoto Masaki menyipitkan matanya. "Aku ingin bawahanku yang paling cakap, Dragon, untuk menantang Jordan. Jika Dragon meminum obat ilahi kita dan Jordan masih berhasil mengalahkannya, itu berarti keluarga Stele benar-benar berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Jika Dragon mengalahkan Jordan, itu berarti Jordan hanya meminum obat penambah kekuatan biasa. Steles sama sekali tidak di depan kita." Petik 2. Dengan itu, Miyamoto Masaki segera mengeluarkan pil dari sakunya dan melemparkannya ke Dragon. "Ambil. Malam ini, aku ingin kau membalaskan dendamku. Kalahkan bocah itu Jordan." Petik 2. Naga segera menelan obat dan membungkuk. "Saya pasti akan membalaskan dendam guru. Serahkan Jordan padaku." Tak lama kemudian, malam pun tiba. Karena Chechaouen berada di ketinggian yang lebih tinggi, suhu turun drastis pada malam hari. Di halaman, Lota dengan genit menarik tangan Jordan. "Jordan,
Bawa aku keluar untuk bermain. Aku ingin melihat bintang di luar. Namun, Jordan berkata dengan tegas, tidak, orang tuamu juga ada di kota. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa orang tuamu dikendalikan oleh keluarga Handeli? Akan merepotkan jika kamu bertemu dengan mereka. Pada malam hari, penyihir ilmu hitam, ini berada pada posisi paling kuat. Jordan tidak akan berani melawan mereka secara langsung di malam hari. Lota cemberut tidak senang. Tiba-tiba, sebuah panah melesat. Hati-hati. Jordan segera menutupi Lota dengan tubuhnya sendiri untuk melindunginya. Suara mendesing. Panah dingin itu mengenai tiang kayu rumah. Lota menatap Jordan tanpa berkedip. Hatinya terasa panas, wajahnya memerah. Jordan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang dipikirkan gadis muda ini. Melepaskan Lota, dia berjalan untuk melihat panah. Dia melihat secarik kertas di atasnya. Apa yang dikatakan? Lota mengikuti Jordan. Jordan mengeluarkan panah dan membaca kata-kata di kertas. Yordania, pertarungan 1 lawan 1 di gereja Spanyol. Apakah Anda berani tampil? Miyamoto. Jordan mendengus. Dia sudah kalah dariku, namun dia berani terus menantangku. Dia bahkan belum berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Apakah dia benar-benar berpikir aku akan takut padanya? Petik 2. Dengan mengatakan itu, Jordan mengambil dosis obat ilahi yang meningkatkan kekuatan. Efek obat berlangsung 24 jam. Dia bisa memukuli Miyamoto Masaki lagi. Pada saat ini, Jordan menerima pesan dari Dragon. Setelah membaca pesan Dragon, Jordan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Hehe, Miyamoto idiot itu. Dia berencana membuat bawahan setia saya menantang saya. Orang ini tidak tahu bahwa naga sebenarnya adalah bawahanku. Lota menjadi sangat bersemangat. Jordan, apakah kamu akan keluar nanti? Aku akan pergi bersamamu. Jordan berkata, tidak, Miyamoto Masaki mengenalmu. Tidak akan baik jika dia mengenalimu. Petik 2. Sebuah cemberut di bibir Lota lagi dan dia memohon, sekarang sangat gelap. Bagaimana dia bisa melihat dengan jelas? Selain itu, aku bisa merias wajah. Dan, Jordan tampak bingung. Sekitar setengah jam kemudian, Lota baru muncul di depan Jordan. Dia mengenakan wig hitam yang menutupi rambut pirang aslinya. Dia juga menggunakan alas bedak untuk memberi dirinya warna kulit yang lebih gelap. Dari jauh, dia tampak seperti wanita cantik berambut coklat. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah orang Eropa yang berambut pirang dan berkulit putih. Ayo pergi, Jordan. Bawa aku untuk melihat pertarunganmu. Lota memegang lengan Jordan dengan penuh semangat. Bab 654, Pesona Lota. Gereja Spanyol berada di atas gunung. Itu memiliki sudut pandang yang baik di seluruh Cecauen dan merupakan tempat yang sempurna untuk menyaksikan matahari terbenam. Di bawah langit malam, Jordan dan Lota berpegangan tangan saat mereka perlahan mendaki gunung. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin dingin jadinya. Mengenakan gaun sederhana, Lota terlihat sangat menggemaskan. Dingin sekali. Jordan, apa kamu tidak kedinginan? Lota menyilangkan tangannya, merasa sedikit kedinginan. Melihat ini, Jordan melepas jaketnya dan mengenakannya pada Lota. Saya minum obat. Bukan saja saya tidak kedinginan, saya sebenarnya merasa agak hangat. Petik 2. Lot terkejut. Obat Miyamoto sangat kuat. Anda kebal terhadap flu setelah meminumnya. Ini sangat bagus. Jordan mengangguk. Iya, jika itu serum Mirakuru, efeknya akan lebih baik. Lota bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada perbedaan antara obat ilahi ini dan serum Mirakuru. Jordan menjelaskan, ada perbedaan besar. Dengan obat ilahi, anggota tubuh saya menjadi lebih kuat. Tetapi bagian lain dari tubuh saya masih sangat rapuh. Jika pisau atau pistol mengenai bagian vital saya masih akan terluka dan mati. Tapi dengan serum, seluruh tubuh saya akan berubah total. Setiap organ akan sangat ditingkatkan. Termasuk apa? Jordan ragu-ragu sehingga Lota mendorongnya. Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk memberitahunya. Dia menepuk kepalanya. Kamu masih muda. Tidak pantas bagiku untuk memberitahumu. Aku akan memberitahumu setelah kamu memiliki seorang pria. Menyebalkan. Kau selalu memperlakukanku seperti anak kecil. Lota sedikit tidak senang. Dia ingin tahu apa yang Jordan ragu-ragu katakan. Dia senang mendengar tentang hal-hal berperingkat R. Jordan tersenyum. Ketika kamu melihat Dragon nanti, ingatlah untuk tidak melakukan apapun yang dapat mengeksposnya. Lota berkata, jangan khawatir, aku pintar.
Segera, Jordan membawa Lota ke gereja Spanyol di puncak gunung. 4 orang berdiri di tengah angin dingin, tetapi hanya Lota yang merasa kedinginan. Ketika Miyamoto Masaki melihat Jordan datang, dia tersenyum. Hahaha, Jordan, aku benar. Anda memang sangat patuh. Kamu datang berlari saat aku memanggilmu. Petik 2. Jordan melirik Miyamoto Masaki dan Dragon. Kau salah paham. Saya di sini untuk mengagumi bintang-bintang bersama saudara perempuan saya. Adikmu. Miyamoto Masaki tahu bahwa Jordan memiliki beberapa saudara perempuan. Dia mengalihkan pandangannya ke Lota, yang menyamar sebagai berambut coklat. Selamat malam, Tuan Miyamoto. Lota melambai pada Miyamoto Masaki. Dia terlihat sangat imut. Ini bukan pertama kalinya Lota dan Miyamoto Masaki bertemu. Mereka bertemu selama 2 pertemuan besar terakhir. Dan Miyamoto Masaki sangat menyukai Lota, jadi setiap kali dia melihatnya, dia sangat hormat dan bahkan memberinya banyak hadiah mahal. Miyamoto Masaki juga sangat baik terhadap Lota di game virtual. Alhasil, sikap Lota terhadap Miyamoto Masaki masih sangat baik. Mendengar suaranya yang mirip Lolita, Miyamoto Masaki melihat lebih hati-hati ke arah Lota, yang mengenakan jaket pria dan gaun merah muda. Dia langsung tertarik padanya. Imut-imut sekali. Miyamoto Masaki tercengang. Dia menatap Lota seperti orang bodoh. Dia belum pernah melihat gadis yang begitu manis. Dragon berdiri di belakangnya dan dia berdeham. Tuan. Miyamoto Masaki akhirnya tersadar dari linglungnya. Memberi Lota senyuman, Miyamoto Masaki menjawab dengan sopan, "Halo, Nona Ye. Senang bertemu denganmu. Saya Miyamoto Masaki." Lot tersenyum. "Saya tahu." Miyamoto Masaki bertanya, "Apakah kakakmu memberitahumu?" Lota tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia bertanya, "Tuan Miyamoto, apakah kamu suka bermain King of Fighters? Haruskah kita bermain 1 putaran?" Petik 2. Miyamoto Masaki sangat gembira, bagaimana dia tahu bahwa aku suka bermain sebagai King of Fighters. Miyamoto Masaki secara naluriah menjawab, "Tentu." Melihat ini, Dragon buru-buru menarik lengan Miyamoto Masaki dan mengingatkannya, "Tuan, kami di sini untuk melakukan sesuatu yang serius. Bagaimana kamu bisa begitu ramah terhadap musuhmu?" Miyamoto Masaki benar-benar terpesona oleh kelucuan Lota. Tapi dia dengan cepat menarik kembali senyum konyolnya setelah peringatan Dragon. Miyamoto Masaki berkata dengan serius, "Jordan, aku kalah darimu hari ini. Aku tidak sebaik kamu. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Namun, saya tidak percaya klaim Anda bahwa Steles telah berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Apakah Anda berani melawan bawahan saya yang paling cakap?" Petik 2. Jordan melirik naga. Tidak tertarik. Miyamoto Masaki sangat marah. "Bodoh. Kamu harus bertarung hari ini, apapun yang terjadi." Petik 2. Lota menyela pada saat ini dengan suara bayinya yang lucu, "Tuan Miyamoto, kamu sangat galak." Petik 2. Dia mengenal Miyamoto Masaki dengan baik. Dia tahu bahwa pria yang tangguh dan agresif paling tidak berdaya melawan gadis-gadis kecil yang manis dan centil. Tentu saja, kecuali gadis itu secantik Lota, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak dia merengek dan membujuk. Miyamoto Masaki dengan cepat mengubah ekspresinya. "Aku sebenarnya tidak sekuat itu." Jordan tidak bisa menahan tawa. Lota benar-benar sesuatu. Miyamoto Masaki menatap Jordan lagi. "Jordan, tidak ada cara untuk menghindari pertarungan hari ini antara kau dan bawahanku, naga. Namun, sebelum duelmu, aku ingin mengenal kakakmu secara resmi. Bolehkah aku tahu namanya?" Jordan meletakkan tangannya di bahu Lota dan berkata, "Oh, namanya Jody." "Jody, nama yang lucu." Miyamoto Masaki menelan ludah. Miyamoto Masaki berjalan dengan sangat sopan. "Nona Jody, tolong ikut saya dan berdiri di samping. Aku takut mereka akan menyakitimu selama pertarungan." Lota berkata dengan genit, "Haruskah mereka bertarung? Tidak bisakah mereka tidak bertarung?" Petik 2. Jordan berkata, "Miyamoto, karena kamu cukup sopan kepada saudara perempuanku, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dan melawan bawahanmu." Sebenarnya, Jordan menginginkan pertarungan itu terjadi seperti halnya Miyamoto Masaki. Bagaimana lagi mereka akan terus menipu Miyamoto jika dia tidak bertarung? Besar. Miyamoto Masaki dan Lota berdiri di samping saat Jordan dan Dragon saling berhadapan. Naga adalah yang pertama berteriak. "Bocah sombong, beraninya kamu memukul tuanku.
Saya akan membuat Anda membayar untuk apa yang Anda lakukan. Dengan itu, Dragon menyerbu ke arah Jordan. Melihat Dragon begitu antusias, Miyamoto Masaki merasa sangat bersyukur. Naga memang setia. Sama seperti pada laga sebelumnya, Jordan tidak terburu-buru menyerang. Dia terus saja menghindar. Namun, kecepatan dan kelincahan Dragon jauh melampaui Jordan. Jordan tidak dapat sepenuhnya melepaskan Dragon. Jordan akhirnya menjadi sangat pasif dan defensif, dikejar di mana-mana. Miyamoto Masaki tertawa. Hahaha, kamu mempermainkanku dengan kelincahanmu hari ini. Mari kita lihat seberapa baik Anda bisa menghindar sekarang. Naga, kamu bisa melakukannya. Pukul wajahnya. Bab 655, Miyamoto Masaki berlutut. Miyamoto Masaki merasa sangat lega saat ini. Di pertarungan sebelumnya, Jordan menggunakan kelincahannya untuk mempermainkan Miyamoto Masaki seperti orang bodoh. Jika Jordan tidak hanya bermain-main, Miyamoto Masaki tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Dia akan dikalahkan secara instan. Tapi kecepatan, kelincahan, dan pengalaman bertarung Dragon jelas lebih tinggi daripada Jordan. Dan Dragon tidak akan mudah. Miyamoto Masaki bukanlah orang bodoh. Jika Dragon tidak menampilkan pertunjukan yang bagus, Miyamoto Masaki akan tahu itu palsu dan Dragon akan terungkap. Jordan juga menikmati pertukaran serius ini dengan Dragon. Keduanya bertarung selama 5 menit, mengejar dan menghindar. Mereka masih harus bertarung secara langsung. Sementara itu, kerugian Jordan semakin terlihat. Dia sudah terengah-engah karena dikejar oleh naga. Tunggu sebentar. Jordan berhenti sejenak dan menatap Miyamoto Masaki. Bawahanmu memang kuat. Saya akui bahwa keterampilan tempurnya di atas saya. Namun, saya telah disuntik dengan serum Mirakuru. Kekuatan dan pertahanannya tidak setingkat dengan milikku. Dia masih bukan tandinganku. Miyamoto Masaki berkata dengan marah, omong kosong. Naga, jangan dengarkan omong kosongnya. Pukul dia. Jordan mendengus. Aku tidak akan menahan diri saat itu. Aku hanya akan menggunakan kekuatan penuhku. Miyamoto Masaki berteriak, naga, bersainglah dengannya dalam kekuatan. Aku ingin melihat siapa yang lebih kuat. Sebelumnya, Miyamoto Masaki dan Dragon telah menguji kekuatan mereka satu sama lain setelah meminum obat suci. Naga benar-benar melampaui Miyamoto Masaki. Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama. Miyamoto Masaki telah menaruh semua harapannya pada naga. Namun, bang, tinju mereka bertemu. Naga mundur. Dia berteriak kesakitan. Tangannya sepertinya patah, dan ekspresinya sangat muram. Bagaimana bisa? Miyamoto Masaki tidak bisa mempercayainya. Jika itu pertarungan sungguhan, Jordan tidak akan pernah bisa mengalahkan Dragon. Pada saat ini, Dragon baru saja beraksi. Jordan melanjutkan dengan 2 tendangan lagi. Bang, bang. Tendangannya menyebabkan naga jatuh ke tanah. Betapa menakutkan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa mengalahkan Dragon. Miyamoto Masaki tidak lagi berani meremehkan Jordan. Dia bahkan mengaguminya sekarang. Setelah dirobohkan, naga berpura-pura marah. Dia melompat dari tanah untuk menyerang Jordan. Bang, bang, bang. Naga meninju Jordan 3 kali berturut-turut. Setiap pukulan mendarat tepat di tubuh Jordan. Namun, Jordan tidak goyah sama sekali. Mustahil. Naga tidak bisa menembus pertahanannya. Petik 2. Melihat ini, Miyamoto Masaki tidak bisa menyangkal rasa gentar yang merayap di hatinya. Jordan mencibir. Kekuatan obat penambah kekuatan biasa tidak mungkin bisa menghancurkan pertahanan serum Mirakuruku yang hebat. Dengan itu, Jordan menyerang lagi, menjatuhkan Dragon ke tanah dengan 2 pukulan. Naga sudah memuntahkan darah. Saat Jordan hendak melanjutkan pertarungannya dengan naga, Miyamoto Masaki tiba-tiba melompat. Berhenti. Miyamoto Masaki melangkah maju untuk menghentikannya. Cukup. Pertarungan berakhir. Aku percaya kamu. Saya percaya bahwa Stele telah berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Keluarga Stele, benar-benar tak terduga. Miyamoto Masaki dapat melihat bahwa Dragon melampaui Jordan dalam hal kelincahan, keterampilan bertarung, dan pengalaman. Namun, Jordan telah mengalahkan Dragon. Jelas bahwa itu karena beberapa faktor eksternal. Jelas bahwa serum Jordan lebih kuat daripada obat ilahi yang diambil Dragon. Namun, Jordan tidak berniat berhenti. Dia berkata dengan ekspresi serius, Miyamoto, tersesat. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Dia pasti orang nomor 1 di dunia. Jika dia mendapatkan serum keluargaku suatu hari nanti,
dia akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Aku harus menghilangkan bahaya ini sekarang. Ketika Miyamoto Masaki mendengar kata-kata Jordan, dia bahkan lebih tidak mau membiarkannya melakukannya. Miyamoto Masaki berkata, "Idiot. Naga adalah bawahanku yang paling cakap. Dia adalah aset saya yang paling berharga. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menyakiti anak buah saya?" Petik 2. Lota diam-diam mencibir. Wow, Jordan benar-benar tahu bagaimana menakut-nakuti orang. Tidak mungkin dia akan menghabisi naga. Jordan memandang Miyamoto Masaki. Aku akan membunuh orang ini hari ini. Kecuali jika Anda bersedia berlutut dan memohon belas kasihan atas namanya. Jordan mengangkat tangannya lagi. Celepuk. Tanpa sepatah kata pun, Miyamoto Masaki berlutut di depan Jordan. Dia berlutut. Dia berlutut di depan Jordan untuk bawahan Jordan sendiri. Tindakan Miyamoto Masaki mengejutkan naga. Dia tidak menyangka Miyamoto Masaki akan rela berkorban seperti itu untuknya. Dragon memikirkan bagaimana dia tidur dengan istri Miyamoto Masaki 2 hari yang lalu, dan dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Ketika dia melihat Miyamoto Masaki yang sombong berlutut, Jordan merasa sangat bersyukur. Dia tidak berpikir bahwa ini terlalu banyak. Pelacur ini telah membuat kakeknya marah sampai muntah darah di pertemuan besar itu. Dia tidak menghormati kakeknya dan memanggilnya orang tua. Jika Stele telah ditendang keluar, Miyamoto Masaki mungkin yang memaksa Jordan untuk berlutut. Jordan tertawa. Baiklah, Miyamoto. Pria sejati tahu kapan harus berdiri teguh dan kapan harus mengalah. Kerja yang baik. Bangun. Jordan secara pribadi membantu Miyamoto Masaki dan Dragon berdiri. Dia kemudian berkata, "Miyamoto, kami berdua adalah petarung. Kami memiliki kepribadian yang lugas sehingga wajar bagi kami untuk memiliki beberapa konflik. Tapi kami tidak menyimpan kebencian yang mendalam terhadap satu sama lain. Kakak keduaku yang pertama kali mencuri istrimu, bukan aku. Saya selalu mengutuk tindakan playboy-nya." Puff. Lota mau tidak mau memberikan dengusan tawa. Maaf. Tolong lanjutkan. Lota menjulurkan lidahnya. Dia tampak lebih menggemaskan bagi Miyamoto Masaki sekarang. Jordan melanjutkan, "Miyamoto, jika kamu mau, aku sangat ingin berteman denganmu." Miyamoto Masaki tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Keluarga Stele telah mengembangkan serum Mirakuru. Teknologi Anda di atas kami. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Anda bersedia berteman dengan saya. Petik 2. Jordan mengangguk. Seberapa jauh penelitianmu tentang serum Mirakuru? Miyamoto Masaki berkata dengan terus terang, peningkatan pada tubuh manusia berhasil, tetapi serum tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan orang tersebut. Jadi tubuh manusia tidak bisa menahan serum terlalu lama. Mereka yang disuntik dengan serum pada dasarnya akan mati dalam 3 hari. Jordan memasang ekspresi tahu. Ini adalah proses yang diperlukan. Saat itu, banyak orang meninggal sebelum kami akhirnya memperoleh kesuksesan. Anda sudah sangat dekat. Anda mungkin bisa melakukannya dalam 20 tahun lagi. Petik 2. Miyamoto Masaki buru-buru membungkuk dan bertanya, "Jordan, tolong bantu kami menembus kemacetan ini. Keluarga Miyamoto saya bersedia menukarnya dengan harga berapapun." Petik 2. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh Jordan. Pertama, dia berkolusi dengan Dragon untuk kalah darinya agar Miyamoto Masaki percaya bahwa Jordan memiliki serum yang efektif. Jika Miyamoto Masaki ingin berhasil mengembangkan serum sesegera mungkin, dia harus berkonsultasi dengan Jordan. Pada saat itu, dia harus menyetujui permintaan apapun yang dibuat Jordan. Bab 656, Nyonya menyukaiku. Jordan memasang ekspresi konflik. Miyamoto, bukan karena aku ingin menyembunyikan sesuatu darimu atau aku tidak ingin membantumu. Tapi saya tidak bisa memutuskan masalah ini sendiri. Kakek saya memiliki keputusan akhir dalam keluarga kami. Tanpa izinnya, tidak ada yang berani membagikan teknologi kami. Hari ini, keluargamu bergabung dengan keluarga Park untuk mempermalukan kakekku. Kurasa dia tidak akan mau membantumu. Ketika Miyamoto Masaki mengingat apa yang terjadi pada pertemuan hari ini, dia merasa sangat menyesal. Ini semua karena keluarga Park sialan itu. Mereka menipu keluarga Miyamoto kami untuk melawan keluargamu. Jordan, aku selalu menghormati Tuan Stele. Aku salah hari ini. Aku bersumpah bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Petik 2. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu cukup tulus. Minta maaf kepada kakek saya selama pertemuan besok. Petik 2. Miyamoto Masaki berkata,
Tentu saja, tentu saja. Aku ingin tahu apa yang disukai Merstele. Aku akan memberimu hadiah sebagai permintaan maaf. Jordan berkata, tidak perlu hadiah. Kakek saya tidak kekurangan apapun. Namun, kakek saya suka minum teh. Buatkan teh untuknya besok pagi. Mungkin kakek saya akan memiliki kesan yang lebih baik tentang Anda. Petik 2. Kakek Jordan telah dipermalukan hari ini. Dia jelas orang tertua dan paling berpengalaman di 8 keluarga besar, tetapi dia telah tidak dihormati oleh begitu banyak junior. Karena itu, Jordan ingin membantu kakeknya mendapatkan kembali martabatnya. Yang lain sangat tidak menghormati Charleston hari ini. Tapi besok, mereka harus membungkuk dan menyajikan teh untuknya. Miyamoto Masaki segera setuju. Baiklah, aku pasti akan menyeduh teh terlebih dahulu dan menunggu Tuan Stelle datang. Jordan mengangguk. Oke, adikku dan aku masih harus melihat bintang. Kita pergi dulu. Miyamoto Masaki membungkuk dan melihat mereka pergi. Jordan, Nona Jody, harap berhati-hati. Keduanya berjalan ke kejauhan. Lota tertawa terbahak-bahak. Jordan, kau sangat pandai berbohong. Anda menipu Miyamoto Masaki. Dan saya pikir dia sangat pintar. Selama 2 pertemuan besar sebelumnya, Lota merasa Miyamoto Masaki sangat lihai dan terlihat sedikit menakutkan. Dia tidak berharap dia dimainkan seperti orang bodoh oleh Jordan dan Dragon hari ini. Jordan buru-buru membuat gerakan, mendiamkan. Set, hati-hati. Dinding memiliki telinga. Kita akan membicarakan ini ketika kita sampai di rumah. Jordan sangat berhati-hati. Lota melihat sekeliling. Ini adalah gunung. Tidak ada dinding. Juga, mengapa Anda meletakkan jari Anda di mulut Anda? Jika Anda tidak ingin saya berbicara, bukankah seharusnya Anda meletakkan jari Anda di mulut saya? Jordan sedikit jengkel dengan kenaifan dan ketidaktahuan Lota. Dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Baiklah, aku akan mendiamkanmu lagi. Kali ini, Jordan meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Namun, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit jarinya. Haha, kamu sangat bodoh. Anda telah ditipu. Petik 2. Gadis bodoh, beraninya kau menggigitku. Jangan lari. Koma titik. Sementara mereka berdua bermain-main dan mengagumi bintang-bintang, Park Anya berubah menjadi gaun hitam dan pergi ke rumah keluarga Stelle. Ketuk-ketuk. Park Anya mengetuk pintu kayu. Dia memiliki tata krama yang sangat baik dan tidak akan masuk tanpa diundang. Jesse mendengar ketukan itu dan pergi ke pintu. Dia segera bersikap sangat sopan ketika dia melihat bahwa itu adalah Park Anya. Mes, Park, kenapa kamu di sini? Silakan masuk. Park Anya membungkuk dengan sopan kepada Jesse dan mengatupkan kedua tangannya di depannya. Saya di sini untuk mencari Jordan. Aku tidak akan mengganggu istirahat Tuan Stelle. Bisakah kamu memanggil Jordan keluar? Sayangnya, Jordan baru saja keluar, kata Jesse. Park Anya bertanya, kemana dia pergi? Jesse menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dia tidak melaporkan kedatangan dan kepergiannya kepadaku. Park Anya menjawab dengan sopan, maaf mengganggumu. Park Anya berbalik untuk pergi. Tepat ketika dia akan pergi dengan kecewa, dia tiba-tiba melihat Jordan berpegangan tangan dengan seorang gadis berambut coklat dan berjalan kembali dengan gembira. Jordan juga melihat Park Anya. Nyonya, Anda datang untuk menemukan saya. Petik 2. Halo, Suster Anya. Lota juga menyapa Park Anya. Park Anya melirik Lota dan bertanya, dan kamu? Lota melepas wignya. Saya Lot. Apakah kamu tidak mengenali saya? Sepertinya keterampilan makeup saya sangat bagus. Haha. Park Anya tersenyum dan menyapanya juga. Jordan tahu bahwa Park Anya sedang mencari sesuatu untuknya, jadi dia meminta Lota untuk masuk terlebih dahulu. Setelah Lota pergi, Jordan bertanya lagi pada Park Anya, kenapa kamu mencariku? Kami sudah saling kenal begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya Anda mengambil inisiatif untuk mencari saya. Saya harap ini untuk sesuatu yang menarik. Park Anya memandang Jordan dan merasakan kekaguman untuk pertama kalinya. Pria ini lebih muda darinya, dan dia tidak sedewasa dia. Bahkan, dia mengira statusnya jauh lebih rendah dari miliknya. Alhasil, meski Park Anya selalu menyukai Jordan, dia tidak pernah menganggapnya serius sebagai calon pasangan. Tapi hari ini, penampilan Jordan terlalu luar biasa. Dia sendirian menyelamatkan keluarga Stelle dari pengusiran. Tidak hanya itu, dia bahkan membuat keluarga Rong dan geng memandang Stelles dengan cara yang berbeda. Meski telah melakukannya dengan tipu muslihat, Park Anya tetap mengagumi kemampuan Jordan.
Ini adalah pertama kalinya dalam 4 tahun Park Anya merasa bahwa Jordan adalah kemungkinan yang nyata. Dia ingin Jordan menjadi suaminya. Park Anya menyilangkan tangannya dan tersenyum menawan. Apa yang akan menarik? Jordan berkata, melihat bintang, mentraktirku minum kopi, atau menonton film. Semuanya adalah hal yang sangat menarik. Park Anya sangat langsung. Kenapa kita tidak langsung ke kamar tidur? Jordan terkejut dengan kata-kata Park Anya. Sial, wanita ini benar-benar bergerak cepat. Dia tertangkap basah. Jordan menenangkan diri. Dia menggodanya. Apakah saya akhirnya memenuhi syarat untuk menjadi pria Anda? Petik 2. Park Anya mengangguk. Ada sedikit harapan bagimu, tetapi akan membutuhkan waktu dan usaha bagimu untuk sepenuhnya menaklukkanku. Jordan tersenyum. Tidak mudah membuat Park Anya mengalah dan mengatakan bahwa dia bisa menjadi suaminya. Baiklah, aku akan terus bekerja keras. Cepat atau lambat, aku akan sepenuhnya menaklukkanmu. Saat itu, saya hanya khawatir Anda akan menyeret saya ke kamar hotel, mengikat saya ke tempat tidur dan tidak membiarkan saya keluar. Park Anya sama sekali tidak mempermasalahkan lelucon menjurus Jordan, meskipun dia saat ini adalah istri orang lain. Artinya, status Jordan semakin tinggi di hati Park Anya. Park Anya berkata, baiklah, berhenti bercanda. Ayah saya meminta saya untuk datang. Hari ini, Anda menghargai penelitian keluarga Park kami dan bahkan berpura-pura menjadi orang yang murah hati, memberikan obat kami kepada Ketua Rong dan Nyonya Geng. Anda berutang penjelasan kepada kami, kan? Petik 2. Bab 653, Naga untuk melawan Yordania. Sebenarnya